Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kesempurnaan keislaman seseorang adalah manakala seseorang itu bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima ini sangat istimewa karena bukan hanya kita melaksanakan ibadah tanpa menggunakan modal, tapi melaksanakan rukun Islam yang kelima ini di samping butuh modal yang tidak sedikit, juga harus dibekali dengan kesehatan yang prima. Apa yang kita sebut dengan ibadah haji. Dan ibadah haji ini ibadah yang sangat istimewa. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur ini tidak ada pahalanya kecuali pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, siapa sih orang yang tidak ingin masuk surga? Semua orang Islam, semua orang mukmin ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah hajinya mabrur. Kalau umroh, umrohnya mabrurah. Ya. Maka di sana ada istihad yang diberikan oleh para ulama tentang ciri-ciri seseorang itu hajinya mabrur atau umrohnya mabrurah. Apa itu? Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, ciri haji mabrur atau umroh mabrurah adalah ifsya'us salam. Ifsya'us salam itu artinya orangnya setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh, dia senang sekali untuk menebarkan kedamaian. Menebarkan kedamaian itu bisa kita artikan kalau ketemu orang, dia mengucapkan salam. Itu dalam arti sempit ya. Jadi seseorang yang selalu menebarkan kedamaian di lingkungannya ketika dia pulang haji atau umroh, maka itu ciri bahwa dia itu, menurut sebagian ulama, dia itu hajinya mabrur, umrohnya mabrurah. Seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, seseorang dikatakan umrohnya mabrurah, hajinya mabrur. Yang kedua adalah thayyibul kalam. Thayyibul kalam itu kalau berkata-kata baik. Sehingga jika ada seseorang pulang haji atau pulang melaksanakan umrah, kemudian kata-katanya, sopan santunnya tumbuh semakin baik, dengan lingkungan tidak pernah poro padu, omongannya mengayomi, maka ini ciri bahwa haji yang kemarin dia lakukan, umroh yang kemarin dia kerjakan, umrohnya adalah umroh mabrurah dan hajinya adalah haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang hajinya mabrur dan umrohnya mabrurah, ciri yang ketiga adalah
it'amut ta'am. It'amut ta'am itu dia suka berderma, memberikan makanan di sekitarnya, sehingga kalau ada tetangga tidak mampu untuk makan, dia selalu tampil untuk memberikan makanan ya. Makanya kita lazim ketika seseorang selesai haji atau umroh, dia melakukan tasyakuran. Tasyakuran itu ya membagi makanan. Karena apa? Membagi makanan ini juga salah satu dari ciri bahwa dia umrohnya mabrurah dan hajinya haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ciri seseorang yang umrohnya mabrurah, hajinya haji mabrur, yang keempat adalah la riya'a fihi wala sum'ata fihi. Sebagian ulama ini hanya sekedar tambahan ya. Apa artinya itu? Kata sebagian ulama, ini masih debatable ya, masih menjadi perdebatan. Yang keempat, ciri seseorang yang hajinya mabrur dan umrohnya mabrurah itu di dalam pelaksanaan haji dan umrohnya tidak ada riyah dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kalau dijauhkan dari sifat riya sungguh sangat sulit, karena memang seorang yang haji atau umroh dia tidak sepi dari yang namanya riya. Nah, coba kita lihat, perhatikan saja. Orang mau haji itu 1 tahun sebelumnya dia melaksanakan manasik haji, dan manasik haji itu dilakukan 1 minggu sekali biasanya. Nah, seorang yang haji itu sudah ketahuan pagi-pagi hari Minggu pakainya trainingnya warnanya putih biasanya dominannya. Setelah itu dia juga pakai kaosnya juga warnanya biasanya putih. Training dan kaosnya itu ada catatannya, ada tulisannya, kelompok bimbingan ibadah haji ini, begitu ya. Jadi kalau ibadah haji umroh itu tanpa kemudian sepi dari yang namanya riya, itu sangat jarang bisa terjadi. Mungkin hanya kita bisa meminimalisir untuk supaya kita tidak melakukan di dalam kegiatan ibadah haji dan umroh di dalamnya unsur keriyaannya dominan. Belum lagi kemudian 1 minggu sebelum keberangkat atau 2 minggu sebelum keberangkatan biasanya ada orang tasyakuran haji. Ya, itu sudah belum apa-apa kalau kita tidak bisa menata hati seseorang itu melakukan keriyaan. Atau temannya riya, apa yang kita sebut dengan sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'a. Sami'a itu didengar-dengarkan ya. Ya. Ada seseorang itu sudah haji tapi diundang tidak pakai gelar hajinya. Katakan, "Hei fulan," gitu ya. Kemudian si fulan ini mendekat kepada orang itu. Asal tahu saja ya, saya itu sudah haji. Maka panggilnya jangan hanya sekedar Pak, apalagi namanya saja. Melainkan biasanya orang Indonesia itu panggilnya Pak Haji seperti itu.
atau dalam bahasa kita ini panggilannya adalah ji, seperti itu. Nah, setelah itu kemudian si orang itu manggil lagi, ji kesini. Dia dekati lagi, hei, saya hajinya 2 kali. Makanya tidak cukup kamu ngundang ji, kudunya ya jiji, seperti itu ya. Nah, maka orang mengatakan seperti itu kepada orang yang memanggil haji namanya sum'ah, ya. Didengar-dengarkan, ya. Ini loh. Belum lagi kemudian kita sampai ke Makkah, kemudian selfie di belakangnya Ka'bah, seperti itu. Ini loh, saya ada di Ka'bah, siapa yang meminta doa, dibuat status. Belum lagi kemudian kita buat video seolah-olah mendoakan kepada orang lain, di secari kertas ditulis, ya Allah, mudah-mudahan si fulana ini cepat menyusul saya melaksanakan ibadah haji. Di foto di belakangnya, latarnya itu adalah Ka'bah, kemudian dibuat status. Itu kan saya yakin ada unsur ria. Oleh karenanya kita hindari. Paling tidak kita bisa meminimalisir perbuatan riya dan sum'ah di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita adalah bagian dari orang yang melaksanakan umroh, tapi umrohnya mabrurah. Dan kalaupun haji, hajinya adalah haji yang mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga orang haji atau umroh, dia kalau pengen sebagai mendapatkan predikat yang mabrur atau mabrurah adalah yang pertama, dia gemar untuk menebarkan kedamaian. Yang kedua, ucapannya santun dan baik. Kemudian yang ketiga, dia sukanya untuk mendermakan makanan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, unsur riya dan sum'ahnya mulai ditinggalkan. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari orang-orang yang suatu saat akan dipanggil oleh Allah sebagai tamunya untuk melaksanakan haji dan umrah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga ketika kita umroh atau haji, kita mendapatkan predikat umroh yang mabrurah dan haji yang mabrur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.